Baca dengan jelas angka tahun 1302 Saka. 1302 Saka atau tahun 1380 Masehi. Bayangkan, masa Raja Hayam Wuruk ya. Ratu Kencana Wungu. Jadi makam Ratu Kencana Wungu secara tradisi sudah ditemukan. Mari kita masuk bersama-sama. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Om wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang. Wah Husnul Erufi Ratu Kencana Wungu, wah Ratu Anjasmara. Siril Fatihah. Jadi di kompleks makam Troloyo yang merupakan kompleks makam para raja atau keluarga dekat raja dan para bangsawan Majapahit, ini adalah salah satu makam yang memang dahulunya ada cungkup ya, yang sekarang digantikan cungkup yang baru, sebuah tanah yang ditinggikan. Artinya memang dahulu kemudian makam ini dipercaya sebagai makam petinggi atau salah satu bangsawan kerajaan Majapahit karena ditinggikan sebagai tingginya kedudukan di masyarakat pada waktu itu. Dan kemudian makam yang sangat panjang dan besar, artinya memang orang-orang yang mulia pada masa kerajaan Majapahit. Secara artefaktual kita menemukan beberapa petunjuk artefak ya. Di sini adalah salah satu fragmen nisan dari Putri Anjasmara, yang bagian ini adalah Putri Anjasmara, yang ini juga menurut cerita tutur atau cerita legenda berasal dari Serat Damar Wulan ya. Nanti coba kita sedikit cerita tentang Serat Damar Wulan. Untuk sementara nisan ini, fragmen nisan ini polos, hanya saja memang berbentuknya seperti ada gunungan ya bagian puncaknya ini. Nah, ini tinggal fragmen. Sedangkan jika kita lihat kemudian di makam Ratu Kencana Wungu, ini ternyata lebih istimewa lagi karena memiliki semacam prasasti ya, prasasti. Coba kita lewat sini. Nah ini prasasti, dan prasasti tersebut itu jarang terekspos. Nah, coba kita mulai kemudian melihat bahwa di sini ada semacam prasasti. Lah di sini ya teman-teman mungkin bisa melihat sebuah balok angka tahun yang kemudian diduga di sini masuk kemudian dalam catatannya LC Damai atau Charles Louis Damai ya. Ternyata ini sangat timbul dan sangat terbaca dengan jelas angka tahun 1302 Saka. 1302 Saka atau tahun 1380 Masehi. Bayangkan, masa Raja Hayam Wuruk ya. Dan 80 Masehi ini memang Mahapate Gajah Mada sudah mangkat atau sudah moksa. Mahapate Gajah Mada ini mangkat tahun 1365 Masehi. Dan nisan di sini atau kemudian inskripsi yang ada di sini merupakan balok angka tahun berangka tahun 1302 Saka atau tahun 1380 Masehi. Artinya di puncak kejayaan Majapahit diduga memang banyak sekali penyebaran agama Islam seiring dengan semaraknya pedagang, sebagaimana berita Mahuan ya. Jadi kota Trowulan ini benar-benar sangat ramai, sangat makmur, penuh dengan barang dagangan yang melimpah dari berbagai macam dunia, termasuk para pedagang dari Arab, Persia, India, Afrika Utara, Eropa, bahkan kemudian Tiongkok yang berdagang bersama Majapahit. Disitulah kemudian seiring dengan perkembangan perdagangan ini masuk pula agama Islam ya sebagai kemudian faktor yang kedua. Di sisi yang lain, cerita Ratu Kencana Wungu dan kemudian Putri Anjasmara ini terdapat dalam Serat Damar Wulan. Diceritakan bahwasanya ada seorang abdi yang sangat tampan bernama Damar Wulan, merupakan abdi atau kemudian budak dari Patih Logender. Patih Logender ini memiliki Putri Anjasmara yang jatuh hati kepada Damar Wulan, tapi kemudian dua saudaranya yaitu Layang Seto dan Layang Kumitir sangat membenci Damar Wulan.
Kemudian ternyata Ratu Kencana Wungu pada waktu itu ada pemberontakan, yaitu Kebo Marcuet. Yang bisa menumpas Kebo Marcuet akan menjadikan suaminya. Ternyata yang berhasil menumpas Kebo Marcuet adalah Minak Jinggo, Adipati Belambangan. Tapi kemudian Minak Jinggo diduga waktu itu memiliki buruk rupa. Ratu Kencana Wungu enggan menikah dengan Minak Jinggo, sehingga kemudian Ratu Kencana Wungu membuat sayembara yang kedua, karena kemudian Minak Jinggo membuat huru-hara di Majapahit ya, perang melawan Ratu Kencana Wungu. Tampillah Damar Wulan. Awalnya Damar Wulan itu tertangkap oleh kemudian Minak Jinggo, namun karena ketampanan Damar Wulan, kedua istri Minak Jinggo yang bernama Dewi Puyengan dan Dewi Wahita ini jatuh hati kepada Damar Wulan, membocorkan rahasia ilmu kebal dari Minak Jinggo, sehingga kemudian Damar Wulan mengetahui kelemahan Minak Jinggo dari kedua istri Minak Jinggo, yaitu Dewi Puyengan dan Dewi Wahita. Akhirnya Minak Jinggo berhasil ditumpas dan Damar Wulan berhasil memboyong pula Dewi Puyengan dan Dewi Wahita. Akhirnya di Majapahit, Damar Wulan yang tampan rupawan diterima oleh Ratu Kencana Wungu sebagai suaminya, sehingga Damar Wulan, seorang budak tersebut, bersanding dengan Ratu Kencana Wungu yang juga menjadi istri dari Putri Anjasmara, termasuk Dewi Puyengan dan Dewi Wahita, yaitu mantan istri dari Minak Jinggo. Ini sesuatu cerita yang sangat luar biasa sekali antara sebuah makna ya, yaitu budak atau rakyat jelata sebagai lambang dari Damar Wulan, tapi memiliki potensi, memiliki kesaktian yang bisa kemudian mengalahkan pemberontak atau perusuh kerajaan. Akhirnya bersanding dengan seorang ratu Majapahit yang bernama Ratu Kencana Wungu, seorang gusti pada waktu itu. Sehingga kemudian perpaduan antara Damar Wulan dan Ratu Kencana Wungu ini merupakan sebuah lambang manunggaling kawula dan gusti. Manunggaling seorang kawula atau budak yang bernama Damar Wulan kemudian bisa bersanding dengan seorang gusti Ratu Kencana Wungu, yaitu ini artinya sesuatu yang ilmu pada masa kerajaan Majapahit, sebagaimana relief-relief yang ada di Gunung Penanggungan gitu ya, yang sangat erat kaitannya dengan akademi atau mandala era kerajaan Majapahit, juga kemudian lebih banyak bersifat tentang manunggaling kawula gusti. Inilah kemudian manfaat dan kemudian kebijaksanaan yang bisa kita ambil dari kedua makam petinggi kerajaan Majapahit tersebut, yang secara tradisi bernama Ratu Kencana Wungu dan Putri Anjasmara. Semoga bermanfaat. Sedangkan dalam kisah sejarah rasional atau sejarah nasional gitu ya, sebenarnya seperti ini. Prabu Hayam Wuruk setelah mangkat tahun 1389, termasuk Mahapati Gajah Mada yang mangkat tahun 1365, maka tidak ada lagi para pejabat yang cakap, kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Wikramawardhana. Wikramawardhana ini menikah dengan putri dari Hayam Wuruk yang bernama Kusumawardhani gitu ya. Jadi pernikahan antara Kusumawardhani dan Wikramawardhana ini ternyata membuat polemik. Salah satu putra dari selir Hayam Wuruk yang bernama Wirabumi, Breh Wirabumi, yang memerintah daerah Wirabumi yang saat ini itu Belambangan atau Banyuwangi, ini kemudian entah sebab apa menginginkan tahta daripada kemudian saudara perempuannya yaitu Kusumawardhani. Sehingga kemudian terjadi perang Paregrek antara tahun 1405 sampai 1401 hingga 1406 Masehi gitu ya. Dan beberapa kemudian cerita relief dalam candi yang ada di Penataran itu banyak sekali kiasan atau makna-makna Candrasekala tentang peristiwa perang Paregrek Agung. Ternyata perang Paregrek ini ya yang kemudian dimenangkan oleh Kusumawardhani waktu itu, Raden Gajah yang diutus untuk memadamkan pemberontakan Breh Wirabumi itu berhasil kemudian menangkap Breh Wirabumi dan memenggal kepala Breh Wirabumi. Tapi kemudian pada masa Ratu Suhita, jadi sekitar tahun 1433 Masehi, ternyata Raden Gajah Brah Narapati ini dipersalahkan karena telah memenggal Breh Wirabumi, sehingga kemudian Brah Narapati atau Raden Gajah ini dipersalahkan dihukum penggal pula. Ini sesuatu yang sangat menarik, artinya perang Paregrek belum selesai hingga masa Prabu Istri Suhita atau juga diidentifikasi sebagai Ratu Kencana Wungu yang awalnya pada masa Wikramawardhana
Narapardana, Brih Narapati Raden Gajah dianggap sebagai pahlawan yang bisa menumpas pemberontak. Namun kemudian pada masa Prabu Istri Suhita, kemudian Brah Narapati atau Raden Gajah ternyata dipersalahkan dan dihukum penggal. Ini sesuatu polemik internal di antara keluarga Raja-Raja Majapahit yang ternyata ini menimbulkan juga polemik terus hingga tahun 1486 Masehi. Dalam prasasti petak juga menyebut Duk Ayun-ayunan Yuda Lawaning Majapahit. Artinya perang antara keluarga Raja Majapahit itu ternyata berlarut-larut pasang surut, Duk Ayun-ayunan Yuda atau perang melawan Majapahit, sehingga kemudian terakhir Majapahit dikuasai oleh Dyah Ranawijaya yang merebutnya dari Brih Kertabumi, sehingga salah satu putra dari Brih Kertabumi yang bernama Raden Patah Demak itu menuntut balas ke Majapahit. Akhirnya terjadi perang antara Raden Patah dengan Dyah Ranawijaya. Ini salah satu faktor melemahnya kerajaan Majapahit, dan kemudian berturut-turut dan berangsur-angsur akhirnya pudar di pertengahan abad ke-16 Masehi. Semoga kemudian kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwasanya perebutan kekuasaan dan perang saudara menimbulkan polemik yang begitu masif sehingga kemudian menghancurkan kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.